Shalom, salam kasih, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Pada saat malam hari ini kita akan disapa kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam yang akan kami sampaikan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Engkau menemani kami. Terima kasih buat semuanya. Pada malam hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini yang memberikan ketentraman bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam renungan malam, yaitu kami ambil dalam kitab Efesus pasal 6, ayat 10, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sampai di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiap-tiap orang pada hakikatnya pernah yang namanya merasakan lemah, putus asa, bahkan seakan-akan kehilangan pengharapan. Hal itu terjadi dikarenakan banyaknya pergumulan, persoalan, dan tantangan yang datang ke dalam kehidupan kita silih berganti. Bahkan kalau kita melihat di dalam zaman sekarang ini, pergumulan demi pergumulan dari tahun ke tahun senantiasa bertambah. Dan tidak pernah kita di dalam satu tahun itu yang namanya lepas dari pergumulan. Pergumulan yang terbesar yang dihadapi oleh tiap-tiap orang menurut hemat kami, yaitu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang tersayang. Kalau kita melihat zaman sekarang, pergumulan kita semakin kompleks. Kenapa kami katakan demikian? Boleh kita lihat pandemi COVID-19. Banyak orang berpikir bahwa COVID ini tidak ada. Akan tetapi, bagi orang-orang yang sudah kehilangan keluarga, bahkan bagi orang-orang yang sudah secara langsung merasakan akibat dari COVID ini, mungkin mereka akan geram jika mereka mengetahui ada orang yang tidak percaya. COVID-19 yang kita lihat di negara kita zaman sekarang ini tidak menurun, tetapi justru semakin hari semakin bertambah. Tentu jika ini senantiasa terus bertambah dan terus berkelanjutan, maka sudah pasti pergumulan kita akan berkelanjutan. Akibat COVID-19 apa yang sudah diakibatkan? Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang meninggal. Bahkan di kalangan pendeta sendiri pun tidak 2-3 orang lagi. Sudah lebih daripada puluhan pendeta yang meninggal oleh karena COVID. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, hal ini kami sampaikan menunjukkan bagaimana setiap orang mengalami pergumulan di dalam kehidupan. Saya selaku pendeta tentu mengalami banyak pergumulan. Masing-masing orang tentu mengalami pergumulan sesuai dengan porsi dan ketetapan yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Nah,
menjadi sebuah pertanyaan pergumulan dalam hidup kita. Bagaimana kita mampu menghadapinya ini? Kalau kita mengandalkan pengetahuan, tentu kita tidak akan mampu. Mengandalkan kekuatan, tentu kita juga tidak mampu. Mengandalkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, tentu kita juga tidak mampu. Nah, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, bagaimana seorang Paulus mencoba menasihati jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, setiap orang yang mengalami pergumulan, tentu dia harus menerima sebuah kekuatan supaya dia mampu menghadapi pergumulan. Apa yang harus dia terima? Yaitu supaya dia kuat di dalam Tuhan. Kalau kita baca perikop ini sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana Paulus menyampaikan bagaimana orang-orang percaya harus kuat dan diperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Karena pergumulan yang terbesar ternyata yang akan kita miliki tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa si jahat iblis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lewat renungan ini kita mau diingatkan. Tuhan mau mengingatkan kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu, sekalipun kita banyak pergumulan di dalam kehidupan, banyak kekecewaan di dalam kehidupan, banyak kemelut di dalam kehidupan, kita kehilangan orang-orang yang kita sayang oleh karena yang terjadi pada saat ini, kita kehilangan pekerjaan. Tetapi lewat firman itu kita mau diingatkan supaya kita jangan pernah kehilangan pengharapan dan iman kepada Tuhan. Maka firman ini mau mengajak kita, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Maka firman ini mengajak supaya kita di dalam masa sekarang ini meminta kekuatan di dalam Tuhan. Meminta kuasa Tuhan untuk senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak ada kuasa di dunia ini yang melebihi kuasa Tuhan. Akan tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebanyak apapun pergumulan itu, tentu kita mampu menghadapinya. Hari ini kami percaya banyak pergumulan yang sudah kita lalui. Banyak tantangan, banyak pekerjaan yang seakan-akan memberatkan kita. Anak yang mungkin mengecewakan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan, suami yang menjengkelkan, istri yang mengecewakan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah engkau mengandalkan dirimu untuk menghadapi pergumulanmu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana kuasa Tuhan yang semakin nyata di dalam diri kita? Itu bisa nyata ketika kita mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lewat firman ini saya mau mengajak kita semuanya. Saya mau mengundang Bapak Ibu semuanya senantiasa berdoa. Dan jika ada yang mau didoakan secara khusus, bisa dibuat di dalam komentar khotbah ini atau renungan ini, supaya kami juga bergumul bersama dengan Bapak Ibu, memohon anugerah Tuhan, mendoakan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu jangan sungkan, apapun pergumulan yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu, tuliskan semuanya di dalam kolom komentar, supaya bisa kita doakan bersama, supaya kita dikuatkan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan apapun yang kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengasih. Kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih mengizinkan kami bisa hidup hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk semuanya.
Dan kami juga bersyukur karena atas seizin-Mu kami bisa mendengarkan firman-Mu. Benar ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya ketika Engkau memberikan kekuatan kepada kami kuasa-Mu, maka apapun pergumulan kami akan bisa kami hadapi. Tuhan, pada saat ini saya hamba-Mu Pendeta Reynold Sianturi senantiasa berdoa bagi Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagi Bapak Ibu yang mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan mereka, kami mohon ya Bapa, Engkaulah kiranya senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Engkaulah kiranya senantiasa menemani mereka, jamah mereka ya Bapa, kuatkan mereka. Dan jauhkan segala pergumulan dari kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka. Jika mereka kecewa di dalam kehidupan mereka, kami mohon ya Bapa, Engkaulah kiranya yang memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang sakit. Tuhan tolong mereka. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, doa kami, Engkau berikan pekerjaan sesuai dengan yang mereka harapkan. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan mereka menjadi pelitamu di dalam dunia ini. Mampukan mereka menghadapi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Biarkan kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.